Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian di channel Rumah Iso TV dan medsos Rumah Iso serta rekan-rekan RTVC yang menyebarkan relay pada kajian malam hari ini ya, dan juga dari Khobar Islam Academy yang juga menyiarkan lewat Zoom. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dalam kebaikan dan senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah. Baik kita mendapatkan hidayah irsyad wal bayan, pembimbingan, penjelasan, begitu juga kita mendapatkan hidayah taufik wassadat, yaitu untuk menerima dan mengamalkan ilmu yang nanti kita peroleh. Baik jamaah sekalian, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian remaja. Jadi mudah-mudahan anak-anak remaja banyak yang mendengar malam hari ini. Ya, walaupun temanya tidak seperti sebelumnya, mungkin terlihat wah ini kok mereka yang sesat ya temanya ya. Namun ini tema dasar dan ini jadi tema akidah dari pembahasan hadis ke-28 dari Arba'in An-Nawawiyah. Seperti biasa, setiap kajian ini kami rekam dan kajian ini nanti sudah terekam langsung di channel Rumah Iso TV yang terdengar terlambat. Jadi misalnya dia baru masuk di menit ke-10, menit ke-20, bisa direwen, diputar ulang untuk dari awal, atau nanti setelah kajian ini selesai bisa putar ulang lagi. Dan kajian yang live streaming ini nantinya akan diedit ulang lagi, kemudian dibuat format yang lebih menarik. Nanti akan kami masukkan dalam folder kajian remaja di channel Rumah Iso TV. Jadi kajian-kajian sebelumnya nanti bisa dilihat, walaupun memang masih dalam tahap editing. Yang editing ini memang tahap serius untuk video ini bisa dipublish ulang ya. Jadi harap maklum, mungkin video-video sebelumnya sejak kita bahas dari hadis pertama belum muncul ya. Harap dimaklumi karena memang kami butuh waktu untuk proses, apalagi kajian memang tiap hari dan butuh waktu memang untuk mengedit video-video yang ada. Dan kami ingatkan untuk telepon dan WA interaktif bisa dilihat di layar ya. Layar kita siaran langsung ini yang ada di channel Rumah Iso TV atau di medsos, itu ada nomor yang tertera untuk telepon langsung maupun nanti kirim pesan ke WA. Nanti dari pihak kru siapa? Mas Maulana, Mas Rian ya. Nanti WA yang masuk langsung kirim juga ya. Saya bisa baca lewat WA juga. Dan rekan-rekan adik-adik remaja juga yang mendengar lewat YouTube bisa menuliskan di YouTube channel Rumah Iso TV ya. Di YouTube channel Rumah Iso TV. Nanti kami bacakan juga untuk komentar-komentar yang ada di situ, pertanyaan-pertanyaan penting yang butuh dijawab. Kami langsung pantau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bahkan yang duluan nuliskan kami biasanya jawab lebih lanjut, lebih langsung ya, karena kami baca dari atas ya. Jadi komentar yang paling atas di channel Rumah Iso TV nantinya itu yang pertama kali kami baca. Jadi manfaatkan momen ini baik-baik. Bisa di-share juga ke yang lainnya sih biar tahu kesempatan yang kita gunakan ini untuk cari ilmu. Saya sertakan link dulu ya untuk hadisnya, hadis 28. Saya taruh di channel Rumah Iso TV. Artikelnya di rumahiso.com itu sudah sampai hadis ke-37 ya. Jadi sudah sampai 37, masih sisa 5 hadis lagi. Insyaallah saya akan segera selesaikan. Hadis 28 Arba'in sudah saya sertakan. Nanti juga bisa lihat artikel saya tentang ciri aliran sesat. Aliran sesat saya taruh di channel Rumah Iso TV ya. Ya, bisa dilihat itu. Ya. Rekan-rekan atau adik-adik yang ada di remaja yang mendengar langsung malam ini
Ya, sobat-sobat sekalian bisa tuliskan pertanyaan dari sekarang juga tidak masalah, masukin di WA juga, ataupun yang nanti telepon langsung, nanti tunggu waktunya, masanya bisa telepon langsung di 0812 281 851 31. Telepon interaktif ya di 0812 281 851 31. Bisa juga WA. Baik. Nanti bisa diperhatikan baik-baik. Lihat hadis ini hadis 28. Saya biasa bahas ringkas, tidak terlalu panjang lebar. Yang penting inti pembahasan kita dapat dari materi tersebut. Hadisnya ini tentang ikutilah sunnah Nabi, tinggalkan bid'ah dan taatlah pemimpin. Al-haditsus samin wal ishrun, hadis ke-28. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muaddi'in. Dari Abu Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Nah, Nabi SAW lanjutkan selanjutnya, wasam'i wa ta'ah. Ya, Nabi katakan dulu ya, fa'ausina, para sahabat katakan, beri nasihat kepada kami, beri wasiat kepada kami. Maka Nabi SAW katakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammaru alaikum abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Nabi SAW wasiatkan, karena tadi disampaikan ya, fa'ausina, sahabat minta, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepada kami. Nah, ketika itu Nabi SAW sampaikan, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin abdun habasyi. Ya, walaupun kalian itu dipimpin oleh seorang budak. Dalam riwayat yang lain, Habasyi, budak dari negeri Habasyah, orang hitam berarti, di Ethiopia sana atau Eritrea. Dikatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena may ya'ish minkum, siapa saja yang hidup di antara kalian, ya, yaitu setelah Nabi SAW, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perpecahan, ini bicara punya pemahaman sendiri, ini punya pemahaman sendiri gitu. Ini dari sisi takdir dia membahas seperti ini, yang ini dari sisi iman membahas seperti ini, jauh dari apa yang Nabi SAW itu ajarkan. Nabi katakan lagi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayya bin nawajid. Nabi katakan, kalian akan lihat perselisihan yang banyak kan? Maka solusinya, lihat ini. Nabi SAW sampaikan solusi. Fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ajaran khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang dapat petunjuk. Khulafa'ur rasyidin punya dua sifat nih para jamaah. Lihat ya. Dua sifatnya ini, yang pertama rasyid, yang kedua Mahdiyin. Rasyid itu artinya lurus di atas amal. Ya. Kemudian yang kedua Mahdiyin, lurus di atas ilmu. Berarti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini punya sifat lurus dalam ilmu dan amal. Ya. Lurus dalam ilmu dan amal. Itu, mereka punya sifat itu. Nabi katakan, berpegang teguhlah dengan ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alayya bin nawajid, gigitlah dengan gigi geram kalian. Lihat gigi nih ya, gigi.
Yang depan itu tidak sekuat gigi geraham yang gigit. Kalau disebut di gigi depan nih yang gigit tidak sekuat gigi geraham. Kalau dibilang gigit kuat-kuat gigi geraham kalian berarti memang pegang kuat-kuat. Lalu dikatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah dengan perkara baru. Ya. Hati-hatilah dengan perkara baru. Muhdats, baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Nabi gak pernah bilang itu bid'ah lurus tuh gak ada. Bid'ah aliran lurus nggak ada. Nabi langsung katakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya itu hasan, sahih. Dan para ulama katakan di sini sanadnya itu sahih. Nah, lihat. Ini faedahnya ada beberapa nih saya ringkaskan. Pertama, coba lihat ini semangat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meraih kebaikan. Semangat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam meraih kebaikan. Mereka ingin tegak di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka minta pada Rasulullah SAW itu wasiat, bukan minta harta, bukan minta untuk urusan dunia. Mereka minta supaya selamat, tidak jadi orang sesat. Ya, dia permintaan mereka mungkin beda dengan kita-kita gitu. Kalau mungkin permintaan kita itu seputar masalah dunia, beda dengan para sahabat, Masya Allah. Kemudian faedah yang kedua, disyariatkan memberi nasihat, mau'izah. Ya, disyariatkan memberi nasihat, namanya mau'izah, mau'izatil hasanah. Diberikan di sini pada tempatnya dan sifat nasihat tersebut itu membekas. Mau'izahnya sini punya 3 sifat ya, dan ini kita bisa praktekkan untuk nasihat-nasihat kita juga. Nabi SAW contohkan nasihatnya di sini al-balaghah, bahasanya menyentuh, jelas menyentuh, kemudian buat hati bergetar. Kemudian yang ketiga, bisa membuat mata itu menangis. Berarti Nabi SAW sifati ya, sifat nasihat itu mau'izah wajilat minhal qulubu wa dzarafat minhal uyun. Ya, di sini disimpulkan, ini disimpulkan oleh Syekh Abdul Muhsin. Sifatnya itu 3 al-balaghah, yaitu bahasanya menyentuh dan jelas, kemudian hati bergetar dan bisa membuat mata itu menangis. Seperti itu nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, wasiat perpisahan itu lebih membekas dalam hati. Kita contohkan saja kalau ada yang mau berpisah, misalnya ada kelulusan gitu ya, atau ada teman mau pindah sekolah gitu, ini ada di remaja ini alami, atau sekarang mau perpisahan ya. Dengan guru, kalau ada yang nyampaikan kalimat-kalimat penutup, apalagi guru yang kita itu sayangi, yang kita jadikan favorit, kemudian dia sampaikan nasihat yang menyentuh, pasti itu akan terngiang-ngiang terus itu. Itu lebih mengena daripada guru ini sampaikan keseharian gitu. Wah, saya teringat itu. Oh, itu pas di perpisahan dulu ya guru ini sampaikan. Itu namanya wasiat perpisahan, itu lebih membekas dalam hati. Kemudian faedah yang keempat, hati yang dalam keadaan takut itu bisa membuat air mata menangis. Dan inilah hati orang beriman seperti itu. Beda jika hati kita itu penuh maksiat. Seperti kita bahas kemarin ya. Yang saya sebutkan ron itu pada surat Al-Mutaffifin. Ron itu ibarat Imam Mujahid balrona. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada ron itu yang menutupi hati mereka karena dosa yang mereka perbuat. Ini ron itu seperti ini. Mujahid itu katakan itu 5
Jari ini terbuka nih ya. Ketika buat maksiat tertutup, buat lagi tertutup, buat lagi tertutup, buat lagi tertutup, buat lagi tertutup. Hitam nih langsung. Namun kalau dia beristighfar terbuka lagi, terbuka lagi, terbuka lagi, terbuka lagi, terbuka lagi. Maka kalau dia hatinya dalam keadaan gelap penuh maksiat, ada nasihat-nasihat bagus, dia bisa jadi skip. Kalau ini di medsos mungkin dia nggak mau dengar, ya. Atau dia merasa ini bukan nasihat untuk saya ini ya. Akhirnya air mata tidaklah menangis karena tidak memang dalam keadaan takut kepada Allah. Nah ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin seperti itu. Terus yang kelima, disyariatkan minta nasihat dari yang lain. Nah, tadi sahabat dia lakukan ya, dia minta nasihat gitu. Kita bisa juga minta nasihat. Bisa pada seorang ustadz, "Ustadz, maaf saya minta nasihat nih. Ini saya punya masalah kayak gini," gitu. Nah, menurut saya ketika kita minta ini nanti perhatikan kondisi, kelonggaran waktu luangnya, nggak bisa memaksakan gitu ya. Tetap memperhatikan kondisi orang. Karena ada yang saat didatangi, lagi sibuk, nggak bisa diganggu, ya. Ada yang mungkin waktunya nanti dia sediakan waktu tertentu seperti saat ini misalnya ada momen tanya jawab, minta nasihat, diberi kesempatan gitu. Maka benar-benar manfaatkan sekali. Jadi ada remaja juga kalau ada problem masalah agama, ada yang bingung, "Ustadz saya dapat pesan kayak begini, Ustadz saya punya problem dengan orang tua seperti ini, Ustadz ada masalah dengan teman saya ajak dia ngaji, dia nggak mau ngaji misalnya, gimana kiat-kiatnya?" Nah itu, manfaatkan. Kemudian yang keenam, wasiat yang paling penting untuk seorang hamba adalah bertakwa pada Allah. Tadi lihat ya wasiat dari Nabi SAW. Tadi Nabi kasih wasiat, "Usikum bittaqallah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, faedah yang lainnya lagi adalah takwa adalah sebab memperoleh segala kebaikan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Ya, sekali lagi, takwa itu sebab memperoleh segala kebaikan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Itu kata Syekh Abdul Muhsin. Terus yang kedelapan, di sini juga ada wasiat penting untuk menaati penguasa. Wasam'i wa ta'ah, taat pada penguasa. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Begitu juga ketika kita dalam kondisi genting ini seperti COVID saat ini nih ya. Ini kondisi-kondisi genting ini. Dan kita butuh saran dari atau arahan dari penguasa kita, dari pemerintah kita, dari presiden kita. Kalau sudah diarahkan kayak gitu, mbok manut. Kita nih kadang jadi rakyat ini terlalu banyak ngeyel gitu. Pemerintah sudah buat baik, ya alasannya konspirasi. Yang tadi sore kita bahas itu. Pemerintah ini cuma konspirasi bisnis saja ini, suruh-suruh kita pakai masker gitu. Semuanya ini buatan ya, ini saja ahli medis itu nakes itu, mereka cuma cari untung saja. Kok kita nggak mau husnuzon sama orang loh gitu ya? Adanya itu pokoknya konspirasi saja. Seolah-olah nggak ada orang pintar dan semuanya serba konspirasi gitu. Dan orang pintar tuh ngakali orang terus. Dan para remaja ingat kayak gini, jangan termakan isu-isu kayak gitu ya. Jadi banyak belajar gitu. Apalagi pemerintah kita sudah melakukan hal-hal penting. Tadi hasil diskusi dengan Dr. Rehan, misalnya saya tanya tadi, apa biaya untuk penanganan COVID ini ada yang dari yang positif itu mereka keluarkan? Enggak dikeluarkan itu. Pemerintah bantu, Masya Allah, luar biasa itu ya. Coba pengorbanannya berapa miliar, berapa triliun itu untuk ngatasi itu. Kita nggak nganggap ini dan cuma nganggap itu konspirasi terus gitu dari pemerintah. Dan ketika pemerintah itu arahkan social distancing, ada sampai di beberapa daerah PSBB gitu. Mau ngelan juga nggak mau patuh. Mau dapat kebaikan nggak? Padahal itu kebaikan kita juga, demi kebaikan kita gitu. Pemerintah baik sekali.
Kalau pemerintah mau nakal ya sudah, nggak usah ada PSBB, biarin saja orang mau sakit aja gitu. Biarlah yang ngurus konspirasi itu yang nanti nangani pasien kayak gitu. Kan sudah ada niatan baik diatur itu supaya virus COVID-19 tidak menyebar luas gitu. Kita nggak mau patuh. Paling cuma perkara mubah saja ini, boleh-boleh saja ini. Tidak memberatkan kita, cuma di stay at home, diam di rumah itu aja. Kita banyak protes, banyak ini, nanti alasan lah, mall lah inilah dibuka, kok kita ke masjid dilarang. Masalah lain mall itu. Mall mau buka kayak ada virus di sana kayak ya terserah. Masjid jangan sampai ada virus kayak gitu. Masa nanti masjid dituduh membawa virus gitu loh. Kita nggak mau peduli kayak begini. Sehingga wajar aja di masjid diberikan aturan ketat biar jamaah nggak kena. Sehingga kalau mau ke masjid aman-aman saja gitu loh. Kalau sekarang dibolehkan ke masjid dengan protokoler yang jelas gitu. Ya memang sudah baik seperti ini aturannya. Kita banyak protes. Ya, seolah kita pinter gitu. Ya, pakar dalam hal itu. Padahal kita nggak punya ilmu apa-apa. Ada orang yang tiap hari terjun di lapangan, para tenaga kesehatan gitu. Kita nggak mau perhatikan perkataan mereka. Seolah-olah kita yang terjun. Coba kalau kita terjun di situ pakai APD, ngurus pasien-pasien itu apa bisa? Nggak membantu sama sekali kita itu. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini semakin menyadarkan masyarakat juga, termasuk kajian sore tadi itu. Dan nanti insya Allah ada kajiannya Rabu lagi, kita bahas tentang new normal. Itu bisa diikuti, nanti ada info akan kita sebar juga. Kemudian faedah yang lainnya lagi, patuh dan taat kepada penguasa adalah dengan catatan selama bukan dalam maksiat. Kita disuruh taat dalam memenuhi protokoler COVID itu bukan dalam maksiat. Itu nggak ada maksiat apa-apa. Cuma disuruh pakai masker. Cuma disuruh physical distancing. Cuma disuruh nanti kalau masuk dalam ruangan di tempat kerja, cuma 50% dari saja yang dari kapasitas biasanya gitu. Ini nggak dibuat-buat, memang sudah aturan kayak gitu. Daripada ada OTG masuk, ya bawa droplet di situ, kemudian yang lainnya tersebar virus, bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab coba? Kalau sudah kena baru bingung, nggak ada yang mengurus, dibiarin gitu aja tergeletak. Coba yang bicara konspirasi tadi itu, kalau ada pasien kayak gitu, dia mau ngambil itu. Pasien tangani sendiri itu coba. Mau nangani? Kalau ini cuma nelpon ngebel aja pada petugas gitu, Pak ini ada yang tergeletak ini, dibiarin itu. Itu baru nggak peduli, padahal tadi teriak-teriak konspirasi semuanya. Nggak mau berpikir ilmiah. Pemerintah sudah baik ini dalam hal mubah. Kita nggak disuruh dalam hal maksiat gitu loh. Kita nggak disuruh mabuk, ya. Kita nggak disuruh berzina. Nggak, kalau ini maksiat. Kalau ini nggak, hal mubah. Sama seperti kita disuruh taat lampu merah gitu loh. Lampu merah berhenti. Kamu nggak usah pakai ini, jamaah nggak usah pakai apa? Alasan-alasan, lampu merah saya ditaati. Kepala saya kalau pecah-pecah ya sudah, kecelakaannya sudah. Gak ada yang mau bicara kayak gitu. Pasti dia taat. Oh ya, itu ada kendaraan lewat sana ya. Kalau itu ditaati, mbok yang ini juga yang demi kemaslahatan kita juga ditaati gitu loh. Gak usah banyak-banyak protes. Cuma dalam perkara mubah saja, bukan disuruh maksiat. Terus yang ke-10, wasit yang paling penting adalah taat dan patuh pada penguasa kaum muslimin. Ingat, ini manfaatnya untuk dunia dan akhirat kaum muslimin. Apalagi kalau pemerintah itu sudah ngurus masalah agama. Dan alhamdulillah pemerintah kita itu ngurus masalah agama kita juga loh. Kemenak itu mengeluarkan jadwal waktu sholat. Sholat nggak dilarang. Kita sampai masa COVID ini diatur loh ibadah itu. Coba lihat. Ibadah itu kita diatur sampai ada panduan dari pemerintah, ada itu. Dari MUI ada, disetujui pemerintah nggak larang apa yang dikeluarkan MUI tadi. Seandainya ini negara kafir, ngapain pemerintah ngatur-ngatur masalah ibadah kita? Boleh masuk masjid, boleh sekarang masjid lagi aktif lagi. Ngapain pemerintah ngatur kayak gitu? Puasa mau masuk 1 Ramadan ditentukan dengan sidang isbat. Mau masuk 1 Syawal tentukan sidang isbat. Mau pergi berangkat haji diputuskan. Seandainya tidak jadi berangkat haji, pemerintah putuskan juga. Bukankah pemerintah sudah mengatur masalah-masalah agama kita ini?
Kemudian hal yang lainnya lagi, faedah yang lainnya, hadis ini juga menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Karena memang nyata sepeninggal beliau banyak terjadi perselisihan yang banyak, perpecahan. Terus faedah yang lainnya lagi, kita disuruh berpegang pada sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masa pemerintahan Abu Bakar itu 632 sampai 63 Masehi. Itu berapa tahun? Berarti 2 tahun. Umar itu 634 sampai 644. Berarti berapa tahun? 10 tahun. Kemudian Utsman itu 644 sampai 65 Masehi. Berapa tahun itu? 10-12 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu 656 sampai 661, 5 tahun. Nah itu, mereka ini yang disebut Khulafaur Rasyidin. Jika mereka punya ajaran yang ini tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ajaran mereka kita ambil. Kemudian yang ke-13, hadis ini juga mengandung faedah. Yang dimaksud as-sunnah itu adalah jalan yang dilalui. Berarti yang dimaksud di sini adalah berpegang pada jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jalan yang Nabi tempuh dan Khulafaur Rasyidin tempuh. Berarti dari sisi akidah iya kita ambil, sisi amalan iya kita ambil, sisi ucapan juga iya kita ambil. Jangan memilih-milih seenak kita. Ibadah kita mau ambil dari Nabi, namun akidah nggak mau. Atau akidah mau kita ambil dari Nabi, ibadah saya mau ngawur, mau ibadah asal-asalan, enggak, ini semua ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhlak juga kita contoh dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus faedah yang lainnya lagi, hadis ini mengingatkan bahaya bid'ah. Kita sudah bahas di hadis kelima ya. Bid'ah itu punya 3 syarat disebut bid'ah yang tercela. Pertama, perkaranya baru. Yang kedua, baru dalam hal agama. Yang ketiga, tidak ada dalil. Saya ulang. Bid'ah itu punya 3 sifat yang disebut bid'ah yang tercela. Yang pertama, perkaranya baru. Ya, yang kedua, itu baru dalam hal agama. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Kemudian ke-16, hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk menjadi pelopor dalam kebaikan. Ingat ya, menjadi pelopor dalam kebaikan. Jadi nanti kaitannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a." Siapa yang jadi pelopor kebaikan, berarti pertama kali dia lakukan dicontohi orang lain, maka baginya pahala ketika diamalkan, dan juga pahala dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti itu sedikit pun juga. Jadi adik-adik remaja juga bisa jadi pelopor dalam kebaikan nih. Apalagi teman-teman jenengan itu banyak yang misalnya salah jalan, terus jenengan yang berada di kelas yang memegang teguh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi pelopor dalam hal ini. Ada satu orang yang ikut jenengan di dalam kelas, maka dapat bagian pahala di situ. Beda kalau jadi pelopor dalam kejelekan. Itu yang disebut man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang jadi pelopor kejelekan, maka dia dapat bagian dosa juga dari orang yang mengikuti. Kemudian yang ke-17, hadis ini juga jadi dalil Umar itu menghidupkan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Itu dia menghidupkan, Umar menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bedanya di masa Nabi cuma keluar beberapa malam saja. Umar menghidupkannya tiap malam, menyuruh ada imam yang memimpin jamaah supaya jamaah tidak terpecah belah. Faedah yang berikutnya lagi ke-18, ajaran Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan disebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Terus disebutkan addu alayya, peganglah iya. Iyanya kembali ke satu saja. Berarti khulafaur rasyidin dengan sunnah Nabi itu sama. Terus faedah yang lainnya lagi, hendaklah menggabungkan, kita dalam memberi nasihat ya,
Ada yang namanya motivasi. Ada yang namanya bentuk menakut-nakuti. Targhib wa tarhib. Targhib itu memotivasi, tarhib itu nakut-nakuti. Karena tadi bentuk targhibnya apa? Nabi katakan berpegang teguhlah dengan ajaranku. Kemudian tarhibnya apa? Nabi ingatkan, ingat bid'ah itu bahaya. Kemudian ke-20, wajib mempelajari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mungkin seseorang mengikutinya selain dengan belajar. Kita harus belajar supaya tahu ajaran Nabi bagaimana. Nggak bisa cuma ya dapat dari mimpi. Oh, nggak bisa. Belajar, kaji Quran dan hadis dengan benar. Kemudian kalau kita tahu itu banyak golongan, ini closingnya ke-21, dan siap-siap setelah ini pertanyaan ya. Nah, siap-siap pertanyaan setelah ini di 0812 281 85131. Baik lewat telepon maupun WA, siap-siap ready ya. Dan nanti Zoom juga siap-siap. Nanti kami bacakan ada lewat WA. Terus saya tunggu telepon masuk, telepon dari Radio DS. Baru nanti YouTube saya bacakan, kemudian Zoom, dan saya balik ke WA lagi. Nah, lihat. Disebutkan jika banyak golongan-golongan yang ada. Ini nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dulu itu sudah ada Khawarij yang mudah mengkafirkan, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Rafidhah. Kemudian belakang ini ada berbagai golongan macam-macam. Maka semua kelompok-kelompok tadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, jadikanlah yang kamu ikuti, pokoknya ikuti yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada aliran sesat macam-macam, ikuti saja yang sesuai dengan tuntunan Nabi, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, apa kalau begitu aliran-aliran sesat, Ustaz? Ya, ini kami para remaja itu bisa jauhi, ya, bisa kami tinggalkan ajaran-ajaran mereka. Nah, ada di sini penjelasan pokoknya kami tulis di rumaiso.com dalam artikel ciri ajaran yang lurus dan ajaran yang sesat. Ciri-ciri ajaran yang sesat itu, satu, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Ya, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Ya. Dia ingkari itu. Misalnya apa? Dia nyatakan misalnya rukun Islam apa? Sholat cuma 3 waktu saja. Ya, nggak ada itu sholat 5 waktu dalam sehari yang wajib. Nah, ini sesat. Rukun iman misalnya dia ingkari apa? Dia mengakui masih ada lagi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ada Nabi baru. Ada Nabi ke-26, ada Nabi ke-27 yang menyempurnakan nanti ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW ajarannya sudah sempurna. Al-yaum akmaltu lakum dinakum, pada hari aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Contoh lagi aliran sesat, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i. Ya. Jadi tidak pakai dalil gitu, ajaran pokoknya. Terus meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, ini yang ketiga. Contohnya Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah, dengan kitab tazkirahnya itu ngakui ada nabi baru. Mirza Ghulam Ahmad itu jadi penyempurna, maka Ahmadiyah ini aliran sesat. Contoh lagi di sini yang keempat, ciri-cirinya adalah mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran. Contohnya misalnya ada yang berpendapat agama yang menganggap Al-Quran hasil konspirasi jahat dari antara Utsman dengan para penulis Al-Quran. Coba lihat. Kan di masa Utsman ini Al-Quran dituliskan ya, dia bilang itu konspirasi jahat dari Utsman. Padahal Allah katakan inna nahnu nazzalna al-Qur'an inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Contoh lagi, menafsirkan Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Ya. Nafsirkan Al-Qur'an seenaknya sendiri. Contoh lagi, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Contoh lagi, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Contoh lagi, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Contoh lagi, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Dia ubah cara azan pakai bahasa Indonesia saja misalnya, itu nggak boleh.
Contoh lagi, kriteria aliran sesat yang ke-10 ialah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Dulu ada aliran itu yang mudah kafir-kafirkan kayak gini. Setiap ada orang masuk masjid, dia itu bersih-bersihkan masjidnya karena dianggap yang di luar golongannya najis. Karena kafir itu najis, dia kafirkan orang lain. Islam nggak nganut kayak begini. Ya, ini contoh aliran-aliran apa? Sesat. Ya, yang mesti kita apa? Jauhi. Ya, sekali lagi itu adalah aliran-aliran apa? Sesat yang mesti kita apa? Jauhi. Ya. Ini demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Dan kami mohon maaf jika materinya singkat, ya, namun mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita semuanya. Lihat nanti link-link yang kami berikan di channel Rumah Isot TV, itu bisa dimanfaatkan. Baik, sambil nunggu telepon langsung di 0812-281-85131, saya baca pertanyaan dulu. Ustaz, cara mencari kata dalam Kamus Al-Munawwir itu bagaimana? Muhammad Panji. Pelajari dulu ilmu nahwu lan sorof. Sorof itu mempelajari kata dasar. Ibaratnya itu kalau dalam bahasa Indonesia, kita kan tidak bisa cari kata langsung, tapi cari kata dasarnya dulu ya. Memandikan, itu dari kata apa? Mandi. Ya kan? Cari kata dasarnya dulu. Nah, ini cuma bisa dipelajari dari ilmu sorof. Maka kunci membaca Kamus Al-Munawwir itu mempelajari ilmu sorof. Lihat video-video kami di channel Rumah Isot TV, ada pelajaran sorof di situ. Ikuti, sudah sampai video 22. Besok akan dipublish lagi video ke-23. Baik, ada telepon. Mas Rian, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Ustaz di Jawa Timur, Banjarmasin. Silahkan, mau tanya, monggo. Jadi Ustaz, bagaimana hukumnya mencintai lawan jenis Tapi yang masih belum halal Ustaz. Sedangkan beliau sendiri teman anak Ustaz. kenapa mencintainya? Ya, Ya, pasti ada mungkin sebabnya. ketertarikan dengan bagus agamanya Ustaz. Iya, kamu lirik-lirik kan? Dalam menuntut ilmu Ustaz. Kamu pasti lirik-lirik. Dan beliau pun juga mengetahui Ustaz. Iya, pasti kamu lirik-lirik. Pasti lirik-lirik kan? Gak mungkin gak lirik-lirik terus naksir gitu ya. Pasti kamu lirik-lirik si wanita kan? Iya kan? Soalnya bukan anak dulu Ustaz. Siapa duluan? Ngaku deh. Apanya dulu Ustaz? Ah, nggak mungkin ada sebab, pasti ada sebab itulah. Jujur aja, saya sudah pernah muda juga kok. Ya. Nah Ustaz, awalnya gini Ustaz, kan beliau teman panah Ustaz. Nah, Awalnya itu. beliau tidak kenal manhaj salaf. Nah, dari situ dari nanya sampai akhirnya sekarang alhamdulillah beliau benar manhaj salaf. Dan di situ Ustaz, Iya, pasti. beliau menyatakan alasannya dulu Ustaz. Nah, pasti ada sebabnya. Nggak mungkin nggak ada sebab. Saya juga pernah muda, Mas. Nggak mungkin tiba-tiba. Ya, sebelumnya mungkin dari yang anak menasihatinya mungkin Ustaz. Nah, itulah. Saya suruh kamu nasihati dia. Iya, afwan Ustaz, mungkin bagaimana rasanya itu Ustaz? Iya, saya juga afwan juga saya ini. Ini banyak jumlah-jumlah tertawa ini karena saya jawab kayak begini. Karena saya pernah muda juga. Kamu nggak usah putar-putar saya gitu ya. Kayak gitu saya sudah tahu. Nggak mungkin dia langsung utarakan kalau kamu nggak macam-macam dulu, nggak kasih harapan dulu, nggak mungkin. Bukan, awalnya bukan harapan Ustaz, tapi apa ya, memperkenalkan manhaj salaf gitu. Iya, itu gara-gara kamu memperkenalkan di situ. Coba kalau kamu nggak perkenalkan, coba nggak, mana mungkin dia mau sama kamu. Sudah deh, nggak usah muter-muter saya deh, Mas. Modusnya itu karena menasehati. Itu. Ya sebenarnya
awalnya tidak berpikiran seperti itu, Ustaz. Tapi Ada. setelah beliau beliau menyatakan seperti itu, dan lama kelamaan Anda juga tahu, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau menyatakan tidak boleh kalau hal seperti itu. Nah, makanya sekarang solusinya gampang. Sudah, stop untuk pura-pura jadi orang yang menasihati si Ahwat. Belum waktunya, Mas. Ya, Ustaz. Alhamdulillah sebenarnya sudah awal Ramadan ini, Ustaz, yang menghapus kontaknya, Ustaz. Iya aja. Kadang juga masih kepikiran, Ustaz. Iya, kamu buat sebab dulu. Masa api tiba-tiba muncul gak ada sebab-sebab gitu loh. Tiba-tiba kebakaran gitu. Rumah kebakar, apa sebabnya? Oh enggak, itu kebakar langsung apinya datang. Gak mungkin, pasti dari api kecil dulu. Kamu nekat-nekat sih. Ya, paham ya? Bagaimana ya, Ustaz? Solusinya, Ustaz, buat Anda, Ustaz? Solusinya, kamu gak usah coba. Agar beliaunya tidak terlalu berharap kepada Anda, Ustaz. Makanya gak usah hubung-hubungi lagi. Sudah. Mungkin insya Allah sudah 1 bulan lebih, Ustaz. Iya, sekarang close, nggak kontaknya dihapus. IG-nya nggak usah stalking lagi, Mas, ya. Nggak usah tahu-tahu Facebooknya lagi, gitu. Kamu hidup di dunia lain deh, Sudah. gitu. Insya Allah itu sudah analog. Ya sudah, kalau itu sudah dilakukan, Lain atau hanya itu saja, Ustaz? antum sibukkan diri dengan yang manfaat. Mungkin waktunya karena kurang padat aja. Gitu ya? Sudah? Nah, Ustaz. Iya, mudah kalau saya ngatasi jomblo-jomblo kayak kamu itu. Salahnya itu kamu ganggu-ganggu orang sih. Jadi saya tahu. Nggak usah muter-muter saya deh. Kira saya nggak pengalaman juga kayak ini, kayak masalah kayak gini nggak tahu gitu. Mas. Kalau nambah satu lagi pertanyaan, apa, Ustaz? Iya, satu lagi monggo. Ya, bagaimana kan hukumnya celana di bawah mata kaki tidak boleh, Ustaz? Ya, Kalau terus? di bawah. Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita di sekolah? Apakah celana juga harus dipotong, Ustaz? Aduh, ini saya takut masalah dengan gurumu saja. Saya kalau bilang, iya kamu potong, gurumu langsung lihat, ini kamu ikut aliran apa lagi, mudorot bagimu nantinya. Maka milih mudorot yang lebih ringan. Daripada kamu nggak bisa sekolah lagi gara-gara celana itu, ya ambil lebih ringan. Gitu ya? Ya, Ustaz. Tapi sebagian insya Allah ada juga, Ustaz, yang benar-benar, Ustaz. Guru Anda, Ustaz. Iya, masalahnya nggak semua guru seperti itu. Siapa tahu guru yang lainnya yang nanti ngejar kamu gitu, cari salahmu gimana? Gitu ya? Sudah? Sekarang pokoknya kamu sibuk ngaji ya, sibuk ngaji, nggak usah mikir-mikir cewek lagi, dan juga nggak usah kasih nasihat kepada cewek belum waktunya, biar dia nanti cari link sendiri deh. Dia nanti dapat dari mana begitu, nggak usah macem-macem. Nanti sebabnya nanti kamu nggak bisa sembuh-sembuh lagi nih. Ya? Nah, insyaallah, Ustaz. Sudah? Wah, iya, Kam. Allah yubarik fiik. Ya. Terus ada lagi telepon, Mas Rian? Ada? Halo, assalamualaikum. Hah? Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Bisa fokus ke telepon, tidak ke siaran, langsung dengar saya dan ngomong, silakan. Oh gitu. Ya. Ya, saya mau tanya soal waris. Ya, silakan, Bu. Ya, jadi pertanyaannya begini. Ya. Halo. Iya, Ibu fokus ke telepon, nggak usah dengar siaran. Siarannya delay soalnya. Iya. Fokus langsung ke saya, ya. Siarannya Ibu bisa pelanin coba. 7 bersaudara dari 2 ayah. Maaf, Bu. Ayah saya adalah dari suami ibu saya yang pertama. Maaf, Bu, bisa pelanin suara siarannya dulu biar saya fokus. Pelanin Gimana? siaran Ibu bisa dipelanin dulu, nanti Ibu telepon coba. Ibu pelanin suara aja, saya tunggu ini. Pelanin suara siaran. Ya saya hold aja. Iya, sekarang Ibu telepon. Iya, fokus ke telepon saja ya. Jadi saya 7 bersaudara. 7 ya. Dari 2 ayah. Ibu saya dengan suami pertama punya anak 5.
dan dua laki-laki, 3 perempuan. Kemudian bercerai, menikah lagi dengan suami kedua. Sebentar Bu, Nah, suami Ibu ayah punya, diulang lagi Bu, ada 7 bersaudara, terus ayah saudara. Yang 5 pertama dengan saya seibu, itu adalah 2 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian bercerai, menikah dengan ayah tiri saya, punya anak 2 laki-laki. Iya. Nah, sudah ketika 20 tahun yang kira-kira 15 sampai 20 tahun yang lalu, bapak tiri saya meninggal. Jadi ibu saya diberikan rumah pada saat menikah. Ketika meninggal, ibu saya nggak urus-urus, tapi akhirnya kira-kira sebelum meninggal beberapa tahun, ibu saya mensertifikatkan atas nama ibu saya. Iya. Nah, jadi rumah itu sudah sertifikat atas nama ibu saya sebelum ibu saya meninggal. Nah, permasalahannya begini. Ketika saya datang berempat ke rumah anak pertama dari ayah tiri saya, namanya Tia, dia jawab emang punya hak. Ketika kami bertanya, nanti saya cari dulu informasinya, punya hak apa enggak, gitu. Oke, itu yang pertama. Beberapa bulan kemudian saya datang lagi bertanya bagaimana status warisan rumah itu. Iya. Terus dia jawab, itu udah dibagi 3, udah dihibah. Mami 1/3, saya 1/3, adiknya 1/3 gitu. Kalau mau dibagi yang 1/3 punya mami aja, dibagi 7 gitu. Oke, kita nurut, manut. Soalnya kan intinya nggak mau rame, nggak mau berantem. Terus nggak dibagi-bagi juga, saya datang lagi ke rumahnya. Jawabannya beda lagi. Mami punya jatah sebagai istri 1/8, ya 1/8 aja bagi 7. Ya kita tetap manut aja, nggak mau rame. Iya, 1/8 ya. Sampai beberapa bulan lagi nggak ada realisasi, saya bertanya, kebetulan lagi suasana seperti ini, COVID kan nggak boleh kemana-mana. Iya. Jadi saya WA-an. Dijawabnya lain lagi Pak. Jawabnya begini. Kata Mbak, kok saya ditagih-tagih? Saya kan rumah itu nggak dapat apa-apa. Mau saya hibahin, mau sapain, itu saya malah keluar biaya sekarang. Jadi nanti kalau udah saatnya, kalaupun saya mau kasih adalah kasih ke rohiman. Nah disitulah makanya saya ingin bertanya, emang ada istilah warisan tuh kami dibagi ke rohiman gitu. Jadi sebenarnya status kami yang berlima ini bagaimana? Kami kan sama-sama anaknya mami. Sebentar. Tadi rumah itu milik siapa tadi? Rumah atas nama ibu tadi? Itu Anak ibu udah. Itu udah warisan dari siapa, Bu? Dari bapak tiri saya. Ya, terus rumah itu dijual. Bapak tiri saya bukan meninggalkan, jadi memang dari awal dibeli untuk ibu saya. Tapi kan waktu pembeliannya kan atas nama bapak saya. Tapi sebelum meninggal ibu saya sudah mensertifikatkan atas nama ibu saya. Iya. Iya, terus? Ya makanya sekarang bagaimana statusnya 5 anak ini? 5 anak tadi. Yang jadi pertama ada yang seayah seibu. Yang pertama kan ketika menikah ibu saya memang udah punya anaknya 5. Iya. Dan ada yang cuma seayah saja ya. Yang 2 itu satu ayah, yang 5 lain ayah. Terus yang ibu tanyakan warisan dari rumah tadi. Rumah ini milik ibu. Bagaimana? Milik ibu tapi dari bapak ya. Bapak tiri ya. Taib. Sekarang bapak tiri meninggal. Ibu masih ada kan? Atau sudah meninggal? Pada saat bapak meninggal ibu saya masih sehat. Nah, terus sekarang ibu gimana? Udah meninggal 4 tahun yang lalu. Nah, sebelum meninggal udah disertifikatkan atas nama ibu saya. Berarti warisan ibu ini cuma untuk anak-anaknya saja langsung yang seibu? Iya, yang seibu berarti 7. Berarti 7 ya? Iya. Ya berarti dibagi 7 orang? Dibagi 7 perbandingan 2/1. Iya. Laki-laki berapa, perempuan berapa tadi totalnya? Laki-laki jumlah 4, perempuan jumlah 3. Jadi per 11. 4 kali 2, 8, 8 tambah 3, 11. Iya, berarti laki-laki 2/11, perempuan 1/11. Iya. Jadi haknya sama kan, nah, yang penting seibu kan. Iya. Semua dari ibu. Iya.
Jadi nggak ada kerohiman yang seperti yang dikatakan itu kan? Ya, dia cuma ini aja mungkin belum paham itu, Bu. Mungkin tinggal pahamkan saja. Justru sampai di terakhir itu dikatakan begitu. Jadi karena yang pertama dijawabnya sepertiga juga dibagi Iya. tiga. Ya, yang jelas, Lagi dibilang jatah kami sebagai istri cuma seperempatan. Jadi dibagikan jawaban dari dia aja udah kalau orang Jawa bilang mencela-menceri kan. Iya. Satu, kedua, ketiga jawabannya sudah berbeda. Saya pengen tanya bagaimana kok bisa jawab kerohiman gitu loh. Ya, yang jelas ya taruhlah sudah kayak begini, Bu ya. Dan masalah harta ini ya ujung-ujungnya kalau kita bahas teori ya kayak tadi sebenarnya dapat jatahnya itu loh, Bu. Nah, masalahnya konflik ini akan terus berlanjut jika tidak ada yang mau mengalah dalam hal ini gitu loh. Jadi justru kami yang mengalah, kami nggak mau ribut sampai mau dikasih 1/8 dibagi 7 pun kami nggak mau rame, tadinya mau apa namanya, mau terima aja. Tapi karena terakhir itu dibilang kerohiman lah ya kami mencari tahu. Nah kalau seandainya gini Pak Ustadz ya, ini yang dua tetap nggak mau ngebagi gimana? Harus apa kami? ini kalau dia tidak mau bagi, ya sudah nggak usah nuntut lagi lah, sudah ngalah aja biar nanti urusannya dia dengan Allah nanti berikutnya. Tapi kalau misalnya di dunia kan ada pengadilan juga, pengadilan agama. Ya, daripada konflik panjang-panjang, Bu, nggak akan selesai juga ya. Nanti nggak ada hubungan yang baik juga selamanya. Kalau ada yang ngalah ya sudah, mendingan ngalah saja, setelah itu hubungan jadi baik lagi deh. Karena maaf Pak Ustadz, karena kan kebetulan kami yang berlima ini bukan dari yang berada. Kalau adik saya yang dari bapak yang kedua, yang gede itu memang sangat berada banget. Nah sedangkan ya Bu, jadi Bu, ada janda dua yang dari 5 itu kan yang kecil meninggal. Anak 2 iya Bu, sekolah anak 2 ini sekarang nih tahun ini yang gede aja mau masuk kuliah. Iya Bu, halo Bu, sebentar Bu. Adik saya juga janda, suaminya udah meninggal. Jadi makanya kami tuh ingin berjuang bagaimana supaya yang kelima anak ini jangan ada yang sengsara juga gitu. Bu, jadi seorang ustadz seperti saya ini cuma bisa memberikan saran, Bu, dan saya tidak bisa memutuskan perkara gitu. Jadi itu nanti urusan di pengadilan. Ya, itu saran saya saja. Mungkin cukup seperti itu ya Bu ya. Iya baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan urusannya mudah dan Allah lancar rizkinya dan bukakan pintu rizki yang banyak. Amin. Ya, demikian ya, monggo. Baik, saya baca satu dulu lewat YouTube. Silakan Zoom siap-siap untuk pertanyaan. Ustadz, jika kita sholat berjamaah di rumah, apakah ada juga jeda untuk iqomahnya? Yang jelas ada iqomah, mau pakai jeda atau tidak dipersilahkan. Ustadz, apa hukumnya tidak sengaja menyentuh wanita ketika kita sudah berwudu? Apakah wudunya batal? Kalau saya masih meyakini menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ya, sehingga tidak perlu mengulangi wudunya ketika itu. Terus jika kita tidak melaksanakan nazar yang kita ucapkan bagaimana ya? Dosa. Dan diperintahkan untuk menaikkan nazar, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surat Al-Insan Allah katakan, orang-orang beriman itu yufun, mereka itu menaikkan nazar. Ya, mereka itu menaikkan nazar menunjukkan bahwasanya menaikkan nazar itu suatu pahala ibadah ya. Dan buktinya saja kalau tidak membayar nazar, itu nanti ada kafarat, sama dengan kafarat sumpah, yaitu membebaskan satu orang budak, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Jika ini tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Maka menunjukkan ada di sini kewajiban. Ya, maka kalau tidak mampu menunaikan nazar, wajibnya dia bayar kafarat seperti yang disebutkan tadi. Ustadz, saya mengikuti les bela diri, apakah boleh hukumnya? Karena suatu saat akan ditandingkan seperti turnamen. Nah, ini yang tadi pagi kita bahas ya. Coba ikuti kajian saya besok pagi juga tentang olahraga. Yang jelas olahraganya boleh, turnamennya silakan diikuti, namun hadiah tidak boleh diambil. Nanti jelasnya besok pagi tentang hukum olahraga kita bahas sekaligus dengan lomba-lomba dalam olahraga tadi. Siap stay jam 5:15 sampai setengah 7 di channel Rumesa TV akan kami siarkan. Baik, silakan lewat Zoom.
Dan terlebih dahulu, Ibu Masyita Parman, silakan dibuka mic-nya, Bu. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Masyita, silakan. Ustaz mau nanya, kan sekarang kan banyak fenomena yang ikhwan modus dan juga seperti yang kasus Binar. Bagaimana itu kita sebagai jomblo itu memilih pasangan calon suami yang benar-benar bermanhaj salaf Ahlussunnah wal Jamaah dan dia benar-benar kokoh agama itu. Mohon tipsnya Ustaz, jazakallah khairan. Baik, ini yang tanya jomblo juga atau gimana? Ustaz jomblo. Baik, solusinya satu. Pertama, kita kan masalahnya ini jalurnya macam-macam ya cari jodoh saat ini. Bisa jadi lewat teman, ada teman kenalin, bisa jadi ada ibu jenengan kenal, akhirnya kenalan lewat pihak ini, bisa jadi lewat biro jodoh ya. Bisa jadi juga orang tua, malah orang tua sendiri yang kenalkan gitu. Yang pertama, perantara-perantara ini kita seleksi dulu. Ini perantara, misalnya mereka jadi sebab ya. Karena ada perantara cuma sekadar kenalin saja, dia juga tidak tahu seluk-beluk orang yang dikenalkan ini. Termasuk juga dalam biro jodoh. Ada biro jodoh juga nggak selektif karena, mohon maaf, mungkin dia menggunakan penyeleksian itu dengan cuma mesin saya. Kalau saya, anggapan saya itu mesin. Jadi, oh data ini cocok nih ya, S1, oh sudah. Cocok nih. Umur 35, 30, oh cocok nih. Etnis atau suku, oh ini Jawa, oh cocok nih. Cuma itu saja, padahal background yang lainnya ada yang lebih spesifik lagi yang kita mesti ketahui, tidak cukup dengan pertanyaan seperti ini. Contohnya misalnya, kita ingin tahu seluk-beluk agama dia bagaimana, terus akhlak dia itu bagaimana. Nah ini ada hal-hal yang perlu diketahui lagi selain lewat biro jodoh atau perjodohan atau orang ketiga tadi. Kita bisa tahu dari sifat-sifat dia gitu. Dia ngaji di mana? Gurunya siapa? Dia bisa ngaji dengan siapa? Nanti lingkungan teman-temannya siapa gitu. Mungkin organisasinya, kalau dia ikut dengan teman-teman apa, ini di mana tempatnya. Dia biasa ikut di perkumpulan ini, kan tahu identiknya gimana. Oh, dia di perkumpulan Mapala ini, mahasiswa pencinta alam. Ya paling orangnya senang-senang kayak gitu, sifat-sifat anak Mapala ada di dia juga gitu loh. Ya, misalnya senang begadang, kemudian naik gunung, akan sama, nggak mungkin nggak beda gitu loh. Beda kalau misalnya dia di majelis pengajian, ada organisasi pengajian juga, dia ada di situ. Oh, sudah tipenya kayak gini, kita tahu. Mudah untuk mendeteksi kayak gitu. Nah, maka perlu seleksi kayak gini. Ya, yang kunci utama tadi ya, biro jodohnya nanti diseleksi atau yang jadi mak comblang tadi. Kemudian yang kedua, ikhwan ini ngajinya di mana? Kemudian yang ketiga, guru ngajinya siapa? Yang keempat, lingkungan dia bagaimana? Kemudian bisa tanya-tanyakan juga pada temannya. Yang kelima itu, tanya tingkah lakunya, kesehariannya. Dia itu orangnya gimana sih? Teman-temannya yang tahu. Teman-temannya pasti kalau ada yang mau ngomong apa adanya, itu dia ngomong, itu orangnya super pelit banget dia. Kita kalau dengan dia itu, kalau mau minta kita bareng dia minta kita traktirin dia terus, dia nggak mau keluarin uang sama sekali gitu. Nah, tahu sifat-sifatnya kayak gini dari teman-teman dia, teman-temannya akan bicara apa adanya gitu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan. Jadi seputar ini dari hasil pengalaman kami juga ya ketika ngurus biro jodoh, kami temukan seperti ini. Lebih jelasnya nanti tentang masalah ini kita lanjut lagi nanti hari Jumat. Ini hari malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, hari Jumat, malam Sabtu ya, Jumat sore. Nah, pembahasannya ada tentang itu. Nanti bisa tanya-tanya juga dengan pihak biro jodoh yang mereka nanti akan jelaskan karakter-karakter laki-laki itu seperti apa. Yang jelas secara umum saya bisa bantu dengan memberikan 5 poin tadi. Cukup? Iya, waalaikum. Baik. Ada lagi mungkin lewat Zoom, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Halo? Halo, Bu? Halo? Mungkin agak kurang connect ini, Umu Akmal. Iya, Bu, saya sebenarnya ini dengar suara Ibu tapi agak kepelan dan tadi nggak nyambung. Halo? Iya, Bu, ya silakan.
Suaranya masih saya terdengar kecil, Ibu bisa ini? Ya, silakan, Bu. Ilmu bela diri, ya bagaimana? Ya, ada ekstrakurikuler bela diri terus? Contohnya di luar syariatnya bagaimana? Hmm. Harus ditelusuri satu-satu persatu ya Bu ya, karena contoh aja yang bermasalah misalnya kalau dalam bela diri ya diajarkan ilmu-ilmu hitam, terus pengisian, terus ada amalan-amalan yang membuat dia jadi kebal begitu. Kalau ditusuk dengan senjata tajam jadi nggak mempan. Kalau sudah aneh-aneh kayak begini ya saran memang tidak diikuti. Halo? Halo, gimana Bu? Suara. Halo? Kalau tapak suci saya mungkin masih rekomendasikan ya, asal tidak ada ilmu-ilmu hitam tadi ya. Setahu saya nggak ada kalau di Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak seperti itu. Iya. Ya, mungkin bisa saya rekomendasikan seperti itu, bisa diikuti untuk tapak suci tadi karena cuma biasa saja untuk bela diri. Ya, baik. Ya, kok. Baik, saya baca lagi lewat WA. Saya belum baca lewat WA ya, sebentar. Nanti yang mau tanya silahkan, yang mau telepon saya siap terima telepon. Nanti kalau ada bunyi dring, ada sekarang ya silakan. Assalamualaikum lewat RDS. Ya, silakan. Iya. Ya, halo. Ya, dengan siapa di mana? halo. Ya, silakan. Dengan Salsa di Bekasi. Ya, silakan. Gini Ustaz, ini tentang hukum menggambar. Jadi sebelum mengenal sunnah itu saya menggambar seperti biasa ya, full manusia gitu. Kemudian setelah mengenal sunnah itu saya menggambarnya seperti yang biasa ada di postingan Rumaiso. Jadi manusia saja tapi tidak ada wajahnya begitu. Iya. Nah kemudian saya baru dapat ilmu baru. Dari postingan yang membahas tentang mazhab Syafi'i, intinya itu diperbolehkan menggambar apabila hanya kepalanya saja dengan wajah tapi tanpa tubuh, atau hanya tubuhnya saja tapi tanpa kepala. Karena kalau misalnya satu tubuh tapi tidak ada wajahnya itu sama saja menyerupai begitu. Jadi yang diperbolehkan sebetulnya gimana ya Ustaz? Kan saya harus telusuri ini pendapat ini ya, ini benar atau enggak dari mazhab Syafi'i ya. Saya belum pernah dengar juga. Yang jelas saya cuma dengar dari fatwa-fatwa ulama Saudi. Bagian muka itu kan sebagaimana di hadis sebut itu kepala itu ya pusatnya. Jadi kalau kepala nampak utuh ya berarti masih nampak makhluk. Namun kalau tangan saja, ini tangan nih, kamu gambar tangan nih. Tangan ini enggak orang sebut makhluk ini tangannya dicopot cuma tangan saja. Itu enggak disebut. Nggak masuk di situ, ya. Beda dengan kepala orang sebut langsung orang gitu loh. Kan logis banget ini berpikirnya, iya kan? Makanya saya juga ragu-ragu gitu Ustaz. Iya, jadi ya lebih hati-hatinya seperti itu, dan hadis katakan seperti itu juga. Jadi kalau misalnya menggambar satu tubuh gitu tapi tidak pakai wajah itu lebih baik daripada menggambar kepala tapi ada wajahnya gitu. Iyalah. Karena akan disuruh untuk tiupkan ruh di situ, itu hadisnya jelas ya. Bagi pelukis yang dia gambar utuh, ya dia suruh tiupkan ruh, mau berani ya, kalau pelukis bisa hidupkan lagi, dia nggak berani kan? Iya, tapi kalau misalnya hanya wajah saja nih Ustaz. Wajah itu saja kan, ya, terus? Itu kan apa ya, maksudnya nggak bisa hidup manusia kalau misalnya hanya ada wajahnya saja, maksudnya nggak ada badannya gitu. Tapi orang tahu itu nilai orang tahu ini makhluk gitu loh. Iya. Beda dengan cuma kaki, cuma kuku, cuma jari, beda.
Kalau lihat muka langsung orang tahu, oh itu orang. Namun kalau lihat tangan, lihat kaki belum tentu. Iya kan? Iya. Penilaian kita sendiri sudah tahu seperti itu dan bisa kita tahu dalil lebih kuat yang bagaimana gitu loh. Berarti saran Ustadz kalau mau gambar ya nggak usah pakai wajah gitu. Iya, itu lebih aman. Tapi lehernya menyambung gitu juga nggak masalah. Kalau lehernya nyambung nggak masalah, yang penting wajah kosong. Oke, jazakallah khairan Ustadz. Oh ya, baik. Ada telepon nyambung lagi, saya sambil baca di WA dulu ya. Hukum sholat di sajadah yang ada gambar Ka'bah atau masjidnya, apakah diperbolehkan? Ya, saya juga baru dengar video yang viral saat ini, tidak dibolehkan ya. Saya seakan-akan setuju dengan itu dan saya belum telusuri lagi dalil atau penjelasan ulama yang lainnya. Sementara saya juga baiknya tidak sholat di sajadah yang ada gambar Ka'bah atau masjid. Itu yang lebih bagus. Wallahu alam. Cari yang polos lebih membuat khusyuk ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Roji Ustaz di Medan. Ya, silakan. Jadi gini Ustaz, perkara menasihati teman Ustaz. Iya, nasihat teman terus. Jadi kan Ustaz, beberapa teman anak tuh Ustaz, ada yang tergabung di dalam apa Ustaz? Komunitas dakwah, cuman nggak sunnah Ustaz. Iya, terus. Jadi kan beberapa dari mereka memang pernah ikut kajian sunnah sama saya Ustaz bareng. Terus. Di kajian rutin gitu Ustaz. Ya, terus. Tapi di satu sisi mereka Ustaz aktif juga di komunitas dakwah itu Ustaz. Terus. Jadi mereka juga mengundang juga ustaz-ustaz yang memang tidak sunnah Ustaz gitu Ustaz. Jadi anak agak ragu juga kan Ustaz berteman dengan mereka, takut terkena syubhatnya juga Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz kiat-kiat untuk menasihati mereka Ustaz? Kalau menasihati langsung mungkin agak sulit ya, tapi ambil sikap saja, perlu hati-hati dengan mereka. Ya, sambil dakwai pelan-pelan lah kalau memang masih mau di situ. Namun kalau sulit untuk nasihati ya baiknya tidak ikut aja, lebih aman. Gitu ya? Ya, silakan. Jadi gini Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya kalau misalkan kita taruh Ustaz, kita baca CV dari yang akhwat Ustaz. Iya. Setelah kita baca CV-nya, boleh nggak kita lihat fotonya Ustaz? Foto akhwat itu Ustaz. Sebentar. Ustaz. Ini mau nikah apa bukan ini? Mau nikah Ustaz, niat hati memang mau nikah, cuman kan di satu sisi kan karena COVID nih Ustaz, jadi kan agak ragu juga kalau munazor gitu Ustaz. Masih kuliah apa sudah mau siap nikah ini? Insya Allah siap Ustaz. Siap? Enggak PHP ya ini ya? Jangan, enggak PHP lah Ustaz. Betul ini ya. Kalau betul memang sudah harus nazar atau lihat wajahnya itu kalau sudah merasa yakin saya sudah cocok dengan biodatanya gitu. Jangan cuma saya mau nazar dulu nih ya, belum lihat ciri-cirinya, belum ada rasa yakin gitu langsung sudah nazar. Nanti kamu jadi ahlu nazar. Tahu ahlu nazar? Gimana Ustaz? Tahu ahlu nazar tahu? Ahlu nazar. Bahasa Kami di Medan bilang Abu Nazar Ustaz. Abu Nazar. Nah, bahasa kasarnya itu mata jelalatan. Mata keranjang lah itu. Mata nggak bisa dijaga gitu ya. Jadi harus keseriusan ada dulu. Kalau nggak ada serius, makanya kalau saya tanya tadi, ini masih kuliah atau tidak ya? Kalau sedang mau menikah ya nggak apa-apa, memang ada keseriusan gitu. Namun kalau cuma mau ngetes, mau ini, mau lihat, kalau nggak ada keseriusan, baiknya enggak. Tapi hukumnya boleh kan Ustaz? Iya, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Oke. Itu ya Ustaz. Syukur Ustaz. Iya. Iya. Baik, nanti Waalaikumsalam. Nanti cek suara lewat Zoom tadi tidak masuk. Suara lewat Zoom tadi tidak masuk. Baik. Ada telepon dulu? Telepon Radio Desk belum? Baik, saya baca dulu lewat YouTube. Siap-siap yang di Zoom ya. Sebentar. Ustadz, ana berkunjung ke rumah teman sebelum maghrib. Ya, pas ana sampai rumah, qadarullah azan isya. Berkemudian, apakah ana dibolehkan sholat jamaah? Nah, ini tidak perhatikan jam sholat yang harusnya sudah jaga-jaga ya. Saya mau sholat maghrib pada waktunya. Karena ini belum ada uzur nih ya. Dia masih bisa sholat tepat waktu. Namun kealpaan dia ini barangkali lupa. Kalau lupa nggak masalah, dia undur di waktu isya ya, jamaah takhir berarti ya. Tapi tidak sering seperti ini lagi. Baiknya sholat pada waktunya masing-masing.
Jika aturan di kampus tidak membolehkan bercadar, tapi dari diri sendiri ingin memakainya, bagaimana solusinya? Saat di kampus tidak pakai cadar. Dan saya berpendapat cadar juga nggak wajib. Yang saat di kampus tidak pakai cadar, ketika keluar dari kampus baru pakai cadar lagi. Ustaz, siapakah wali anak wanita hasil di luar nikah dan ibunya dinikahi oleh laki yang lain? Wali anak wanita hasil di luar nikah ya, namun ibunya nikah dengan laki yang lain. Ini agak ini berselisih ini. Saya pending dulu ini. Saya mau berikan jawaban tapi harus ada rincian yang bagus. Saya sudah pernah bahas ini sebelumnya dan bisa lihat tulisan saya terlebih dahulu di status anak biologis ya. Nanti dicek di rumeso.com sudah ada bahasannya. Siapakah wali anak wanita hasil di luar nikah tadi sudah. Satu lagi. Bertanya, seorang muslim apakah harus mengikuti satu mazhab saja? Tidak. Mazhab cuma membantu. Ya, ingat ya, mazhab itu cuma membantu saja untuk memahami, tetapi bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Jadi silakan memakai mazhab, tapi tidak boleh fanatik. Nggak nganggap semua pendapat mazhab itu benar. Namun untuk metode atau thoriqah dalam belajar, silakan tempuh mazhab. Dan bahkan itu lebih membantu ya, apalagi dari kecil kita sudah bermazhab seperti mazhab Syafi'i misalnya, memakai pendapat mazhab Syafi'i boleh diikuti, namun tidak fanatik. Kalau ada dalil yang lebih kuat, ikuti dalil yang lebih kuat. Ya, baik, saya terima dulu lewat Zoom. Silakan. Saya bacakan dari chat Zoom pertanyaan Ustaz. Ya, chat Zoom ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz mau tanya, jika pelaku bid'ah belum sempat bertobat kemudian dia meninggal, apakah masih ada kesempatan dosa itu diampuni? Apakah masih ada kesempatan dosa itu diampuni? Dilihat nanti bid'ahnya dulu ya. Yang pertama, bid'ahnya mukaffirah atau ghair mukaffirah. Bid'ahnya itu kekafiran atau tidak. Kalau bid'ahnya kekafiran dan ada peluang ilmu sampai kepada dia, namun dia tidak mau mengikuti, berarti dia mati dalam keadaan kafir. Namun kalau bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, bid'ah bukan mengkafirkan, maka dia sama seperti pelaku dosa besar. Ya, nantinya masih dalam tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki dia dapat hukuman, jika Allah kehendaki dengan kebaikannya yang banyak dia bisa selamat. Jadi tidak secara mutlak langsung kita katakan dia kekal dalam neraka, tidak. Ya, tergantung amal kebaikannya. Bisa jadi dia punya bid'ah namun amalan kebaikannya terlalu banyak, lebih banyak daripada amalan jeleknya tadi. Maka nutupi tadi amalan-amalan jeleknya dengan amal kebaikan yang begitu banyak. Dan ada orang seperti itu. Ya, jadi secara umum seperti tadi. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik, saya berikan metode dulu. Tadi ditanyakan, semua ngaku dia itu Ahlussunnah ya. Semua ngaku berada dalam pemahaman yang benar. Semua ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Namun akhirnya mereka punya pemahaman sendiri-sendiri, itu berbeda. Maka coba lihat nanti pemahamannya gini. Pertama, benar nggak ikuti Al-Quran? Satu. Kemudian yang kedua, benar nggak dalam memahami hadis? Dua, apakah hadis dia itu selektif atau tidak? Kalau Al-Quran sudah jelas benar ya. Namun hadis ini dia selektif atau tidak? Kemudian yang ketiga, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini dia pakai pemahaman salaf. Untuk pemahaman salaf ini ada ulama yang ngajarkan. Jadi tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah ini pakai pemahaman sendiri. Kalau pakai pemahaman sendiri akhirnya standar antara yang benar dan yang salah jadi rancu gitu ya. Jadi oh ini menurut Ustadz A saja, ini menurut Ustadz B, akhirnya ujung-ujungnya sudah kita lapang dada saja, ada perbedaan. Ada prinsip yang kita tidak bisa saling beda, itu nggak bisa tolerir karena dalilnya sudah tegas dan itu ada ijma di situ, bahkan ulama sepakat untuk prinsip ini. Misalnya prinsip-prinsip akidah ini nggak bisa ditawar-tawar. Jadi saat ada perbedaan dalam sini kita katakan, kalau ada yang menyimpang dari dalil ini kita katakan keliru itu.
Vonis sesat tadi seperti yang disebutkan dalam hadis bisa kita sematkan, itu dolal, itu sesat karena menyelisih tuntunan, menyelisih ajaran yang benar, atau dia menyelisih ijma atau menyelisih dalil gitu. Jadi lihat ciri-cirinya, dia ketika sampaikan kalam atau sampaikan perkataan itu logika dia sendiri, cara dia berpikir, ataukah dia ikuti dalil. Saya contohkan ya, kalau dia bawa Al-Quran terus dia pahami sendiri, dia kaitkan dengan ayat ini, ayat itu gitu, tanpa dia rujuk pada pendapat ulama, atau dia pahami Al-Quran ini pakai hadis ini, namun dia cuma kaitkan sendiri, atau ada ayat Al-Quran dia kaitkan sendiri, ulama tidak kaitkan seperti yang dia kaitkan gitu. Apalagi mungkin dia kasih keluar pendapat, dia berpendapat dengan pendapat yang syadz, yang nyelisih pendapat-pendapat ulama, dia bawa pendapat baru yang ini bukan pendapat para ulama gitu, dan dia bukan ahlu ijtihad dalam hal ini. Maka tidak bisa kita ikuti pendapatnya, walaupun dia sampaikan tadi ada Al-Quran hadis, tapi dia pahami sendiri. Jadi intinya, ujung-ujungnya siapa di sini yang jadi rujukan dalam memahami Al-Quran tadi. Simple ya, contoh tadi kita bahas hadis ya. Bahas hadis tapi ada perkataan-perkataan penjelasan itu semua dari ulama sebutkan. Kalau saya tuliskan di rumesa.com itu di hadis 28, ada referensi di bawah, ada rujukan di situ. Oh, ini perkataan ini penjelasan dari sini. Oh, ini perkataan ini penjelasan dari sini. Rujukannya jelas. Sehingga orang baca super hati-hati karena ini tulisan agama, ini artikel ilmiah gitu. Nggak hanya tafsirkan sendiri menurut dia, menurut hemat dia, menurut pikiran dia, menurut logika dia, nggak bisa. Jadi timbang-timbang seperti itu. Ya, itu bisa dipahami seperti tadi. Baik, ada lagi lewat Zoom, monggo. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah wahdah Islamiyah itu termasuk golongan atau organisasi yang menyimpang? Well, baik, saya pending, saya tidak jawab. Baik. Lanjut yang selanjutnya. Untuk yang bertanya, Raihan Ustaz. Ya, silakan. Silakan buka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anak mau tanya Ustaz tentang Layar gelap. Ya, silakan, Bu. ya, anak bendahara. Hmm. Nah, biasanya kalau saya membuat laporannya palsu. Hmm. Apa namanya, berkas-berkasnya palsu. Ya. Duitnya bukan ada yang pakai. Ya. Cuma karena kalau udah dibuat seperti itu nggak cair uangnya. Ya. Ya, terus Apakah Ustaz? Ya, jazakallahu khairan Ustaz. atas perintah siapa membuat palsu tadi? Kepala sekolah memang seperti itu Ustaz, karena tidak mungkin bisa membuat yang benar. Kenapa tidak bisa membuat yang benar? Susah karena kan kalau misalnya di sekolah kan setiap awal tahun kan kita menyusun SKAS. Hmm. Habis itu nanti ketika uang sudah cair kita harus membuat laporan sesuai dengan SKAS yang kita susun, dan Iya. kenyataannya pasti tidak sesuai yang kita belanjakan dengan yang sudah kita susun. Pasti ada, termasuk walaupun misalnya pas, tidak mungkin harganya pas, tanggalnya pas, dan tidak mungkin duit itu akan persis seperti, pasti ada yang salah, ada yang ke hal-hal lain yang memang untuk kepentingan sekolah tapi tidak dicatat dalam SKAS itu. Tapi Iya. memang tidak, ya itu. Saran saya undur diri dari bendahara, Bu. Gimana kalau misalnya kita sangat diharapkan Ustaz? Undur diri saja. Ibu lebih aman. Kalau ibu tetap lanjut akan seperti itu terus, dan ibu punya tanggung jawab berat di sisi Allah, dan ibu gak bisa merubah aturan ini, mau membuat catatan jujur gak bisa. Konsekuensinya mengundurkan diri. Lebih aman, Bu. Biar nanti ada yang maju lagi, silahkan gitu. Ibu sudah lepas tangan kan? Lebih aman bagi ibu. Iya. Gitu ya, Bu ya? Kalau Ustaz tuh sedikit Ustaz, kalau misalnya katanya itu kepentingan bersama, karena saya sendirian ke perempuan, baru kepala sekolah harus perempuan,
Hmm. Hmm. Terus? Terus? Ya cari bendahara yang lain yang perempuan lagi. Kalau begitu buat aturan dengan kepala sekolah, saya mau jujur dalam pencatatan, saya nggak mau buat apa-apa di situ. Iya Bu, karena tanggung jawabnya berat loh. Namun kalau ibu jadi bendahara yang jujur, ibu dapat pahala kalau salurkan dana dengan benar. Itu sudah sedekah bagi ibu nantinya. Dan ada hadis yang sebutkan keutamaan jadi bendahara seperti ini. Ya sudah, undur diri saja. Gitu Bu ya. Saya belum tahu solusi lain. Solusinya lain cuma harus berlaku jujur. Halo? Bu Ajra? Mungkin terputus ya. Silakan lewat Zoom lagi. Satu lagi. Zoom, coba dicek Zoom. Putus. Baik, ada lewat telepon? Ya, satu terakhir telepon, monggo silakan. Ya, ada telepon ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau nanya, kan Ya. saya kerjanya di bidang sosial media. Iya. Jadi harus ada kayak misalnya kadang kan suka harus posting promo-promo yang berkaitan dengan kayak kerjasama dengan di bank gitu. Misalnya promo bank, promo e-wallet, kadang saya harus posting seperti itu. Terus juga kadang saya juga harus posting tentang kayak hari-hari besar agama lain. Iya. Gitu. Nah, itu solusinya gimana ya Ustaz ya? Maksudnya apakah itu haram? Saya sih selama ini sih untuk yang hari-hari besar lainnya saya minta tolong teman saya yang non muslim gitu untuk bantu postingin. Iya, terus? Udah itu maksudnya yang mau saya tanyain itu sih Ustaz. Nggak ada itu ya? Gimana gitu? Apakah pekerjaan saya halal atau enggak? Pekerjaan yang lainnya selain posting kayak begini, ada apa yang lainnya? Yang lainnya saya posting pro biasa gitu sih Ustaz, terus kayak bikin konten untuk di sosmednya, juga posting promo-promo lainnya juga gitu. Unmute. Mas, unmute. Jadi bercampur ya, tapi nggak bisa seleksi juga untuk iklan kayak tadi ya. Terpaksa juga harus dipostingkan iklan bank, termasuk juga hari raya non muslim gitu ya. Kalau hari raya sih saya selama ini coba untuk minta bantuan teman yang non muslim gitu, itu boleh nggak? Kalau misalnya pindah bagian, tidak di bagian iklan bagaimana? Nggak tahu sih Ustaz, karena spesialisasi saya kan di bidang itu, jadi kalau misalnya untuk pindah bagian agak sulit juga sih. Bagian-bagian yang lain yang aman tidak ada di situ. Ya kan butuh kayak butuh spesialisasi gitu kan. Kalau misalnya pindah di bagian yang lainnya gitu. Yeah. Jadi bingung juga sih saya. Ya memang makanya kalau ada yang lain bisa pindah, tidak di bagian ini lebih aman. Kalau resikonya di situ terus ya coba timbang-timbang kalau ada pekerjaan yang lebih hati-hati dari sisi akidah dan menjaga kita dari hal haram seperti tadi gitu. Coba ditimbang-timbang. Jadi maksudnya berarti selama ini saya dapat gajinya haram dong Ustaz? Ya cuma beberapa bagian yang ketika posting iklan yang masalah saja. Dan tapi kita nggak bisa seleksi kan di situ mana yang saya posting yang ini bagian dari gaji saya, mana yang postingan yang halal, yang saya posting yang halal gitu. Kan nggak bisa diseleksi situ. Iya sih. Iya. Maka bisa timbang-timbang. Ya udah pakai. Makasih ya Ustaz ya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya telepon Radio DS cukup, terus saya beralih ke YouTube dulu.
Setelah itu nanti terakhir closing di Zoom. Tadi pertanyaan di Zoom itu terputus ya. Saya tadi intinya untuk tanya tentang bendahara tadi, silahkan timbang-timbang kalau memang tidak bisa lagi berlaku jujur ketika jadi bendahara karena memanipulasi banyak. Tadi jawaban saya seperti itu. Sebentar saya jawab dulu lewat YouTube. Ini ada pertanyaan saya terakhir jawab. Nanti Zoom untuk closingnya ya. Ustadz, Ana mau tanya ini dari Mei Kaune. Bagaimana menasihati teman yang pakai hijab hanya untuk kepentingan dunia, untuk kondangan, kumpul-kumpul teman, tapi kalau hari-hari kerja nggak pernah pakai. Saya sudah ingatkan langsung dan tidak tapi belum bisa. Alasannya selalu atasannya bukan muslim atau belum bisa karena sering ke gudang. Padahal teman di kantornya ada yang pakai hijab juga. Bagaimana untuk membantunya agar hijabnya istiqomah? Jadi tergantung hati ya Bu. Kalau orang sudah hatinya lurus, imannya bagus, mau dia dapat godaan apapun di kantor, orang mau marahin, orang mau zolimi dia, orang mau katain dia itu macam-macam. Kalau memang dia sudah punya prinsip berhijab, pasti dia pakai gitu. Ini cuma masalah iman aja belum kuat ya di sini ya. Iman belum benar. Sehingga banyak-banyak motivasi dia dalam hal iman, beri dia motivasi juga dari sisi pahala, beri motivasi orang ini juga kalau pakai jilbab itu lebih menjaga diri, ya hati kita itu lebih bagus. Dan kalau pakai sebagian, tidak pakai waktu yang lainnya ya dia sebagian waktu bermaksiat, sebagian waktu ya tidak bermaksiat. Namun yang lebih bagus kan istiqomah pakai hijab terus. Baik, terakhir lewat Zoom silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana mau tanya, apakah sah orang yang sholat dengan berjarak atau tidak rapat safnya hanya karena protokol kesehatan di masjid atau musola tersebut? Sah. Dan ulama-ulama sekarang yang kontemporer pun fatwakan seperti itu. Ini saya pertanyaan ini ada beberapa sebab selalu muncul ya. Yang pertama karena kurang ilmu. Yang kedua, kurang buka wawasan gitu loh. Saya sebelum adanya COVID pun saya nganggap jarak antara shaf ketika dia tidak rapat pun saya nganggap sah itu. Ya. Cuma kurang sempurna saja, tapi dari sisi sah. Apalagi di keadaan kita mesti memenuhi protokoler COVID-19 gitu loh. Secara hukum itu sudah sah. Jadi bisa pahami seperti itu. Mungkin dia yang dari dulu nggak mau ubah pendapat seperti ini. Kalau saya sudah dari dulu berpendapat kalau ada yang berjarak shaf selama di satu masjid, satu tempat begitu, cuma kurang sempurna saja. Namun kalau sekarang ini dalam keadaan butuh hajat di situ malah jadi diharuskan karena demi meminimalkan tersebarnya COVID-19. Ya. Jadi seperti itu tetap bisa baca tulisan saya di rumaisa.com. Saya sudah membahas hal tersebut. Monggo bisa pertanyaan selanjutnya. Ya resen, ya silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ke tempat bekas kuil. Sekarang jadi apa tempat tersebut? Lagi berfungsi digital. Misalnya di sini banyak tempat-tempat wisata yang dari bekas kuil tapi sudah tidak digunakan lagi. Ya, sekarang fungsinya apa? Sebagai tempat apa gitu? Peninggalan sejarah. Tidak ada ibadah-ibadah khusus seperti di sini kan. Candi itu kan tetap ada ibadah khusus ya. Kalau di sini pura juga candi-candi yang Hindu juga punya tetap jadi ibadah khusus di situ. Pada momen-momen tertentu nyepi atau Waisak kan ada ibadah di situ. Ini nggak ada ibadah sama sekali. Ada beberapa yang sudah betul-betul jadi. Nah, saya sarankan sih kalau masih ragu-ragu itu ada ibadah atau tidak, baiknya tidak kunjungi yang tempat kayak begini gitu loh.
Yang murni cuma jadi tempat saya, tidak ada bekas-bekas ibadah seperti dulu. Kalau itu masih jadi tempat ibadah, malah ini saya katakan tidak ke situ. Ya, tidak ke situ, kunjungi tempat itu karena tidak ada manfaat juga untuk kita gitu. Dan dari sisi akidah juga jadi tidak disarankan oleh para ulama untuk kunjungi tempat-tempat seperti ini. Nah, namun kalau fungsinya sudah berubah, tidak jadi kuil lagi, tidak jadi tempat ibadah lagi, berarti jadi tempat yang normal dan jadi tempat biasa. Hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya mubah, wallahu alam, tidak masalah di situ. Namun bisa timbang-timbang lagi kalau di situ kadang ada ibadah mungkin di momen tertentu ya yang kita mungkin tidak tahu, lebih waroknya, hati-hatinya tidak kunjungi. Baik. Iya, satu lagi silakan. Apa hukumnya menerima hadiah dari non muslim tapi hadiahnya berupa makanan? Tidak boleh. Misalnya kalau mendapatkan hadiahnya apa boleh? Misalnya kalau udah terlanjur dibawakan gitu. Ya, kasih ke orang yang lebih membutuhkan kalau sudah terlanjur dapat hadiahnya. Iya. Misalnya satu lagi, misalnya pemberian teman. Pemberian teman, saya kadang di sini ini sering dapat bingkisan dari teman, tapi bukan dari perayaan, tapi dia sekedar hadiah dia. Iya. Misalnya berupa makan. Iya. Dan hanya kadang saya kadang saya merasa tidak tahu karena di sini kan tidak ada yang namanya label halal. Kadang apakah ini kandungan dari makanan ini, jadi ragu tentang kandungan makanan ini. Kalau Apakah saya harus membuangnya atau bisa saya kasih ke teman yang non muslim? kasih ke teman yang non muslim aja kalau memang banyak ragu di situ. Saya contohkan di sini Nabi SAW itu pernah ini ditanya oleh sahabat, jadi mereka tuh dapat makanan seperti ini. Jadi ada yang dapat, saya bacakan hadisnya. Abu Sa'labah itu katakan, ia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tinggal di negeri ahli kitab. Ingat, ini masih ahli kitab ya ini, yang makanan sembelihannya masih halal untuk kita. Apakah boleh kami makan dari makanan yang mereka gunakan, dari wadah yang mereka gunakan? Rasul jawab, jangan makan dalam wadah yang mereka gunakan, kecuali kalau pertama, tidak dapati wadah yang lain. Yang kedua, kalau mau makan pun dari wadah dia, cuci dulu. Ya. Nabi katakan beri dua solusi nih. Tidak ada dapat wadah yang lain, kita makan dari wadah dia gitu. Yang kedua, kita mau makan dari wadah ini, tetapi disuruh cuci dulu. Dua ini kalau dipenuhi silakan pakai wadahnya. Ini menunjukkan kehati-hatian ya. Ya, kehati-hatian. Padahal ini baru ahli kitab nih. Ini bukan non ahli kitab seperti di Jepang. Baru ahli kitab Nabi suruh seperti itu. Maka kalau memang ragu-ragu besar, kasih ke yang non muslim saja lebih aman. Ya, namun kalau yakin besar kalau yang kasih muslim, silahkan nikmati. Kemarin soalnya dibuang Ustaz, kata saya bilang, apa saya harus memberikan ke non muslim padahal saya sendiri merasa Ya, bisa seperti itu yang tadi saya sarankan. Baik, mungkin cukup ya sudah jam 21.19. Insyaallah masih ada kajian besok pagi, bisa dimanfaatkan juga. Besok pagi kita bahas hukum olahraga dan lomba dalam olahraga. Ya, bisa dimanfaatkan. Apa? Gimana? Ya, satu lagi silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya mau menanyakan tentang kebenaran Raja Salman. Kenapa itu? Apakah benar Raja Salman itu keturunan Yahudi? Itu hoax, gak benar. Masa silsilah di Arab itu keturunan kayak begitu? Itu isu-isu gak benar itu. Itu jelekan nasab orang lain, dosa itu yang buat hoax kayak gitu. Bu, jangan bicara Raja Salman saja. Di Indonesia juga
keluarga-keluarga pejabat-pejabat juga kayak gitu, Bu. Kenapa cuma singgung Raja Salman? Raja Salman bukan nabi. Apa kalau Raja Salman itu berbuat kayak begini, dia jadikan dalil? Jadikan standar gitu, kebenaran? Gak ada ulama yang katakan harus ikuti Raja Salman gitu, gak ada ulama Arab bilang kayak gitu. Iya kan, simple kan memikirkannya gitu kan. Raja Salman bukan nabi, titik. Keturunannya bukan nabi, titik. Apa keturunannya harus perfect, sempurna gitu? Dan kalau keturunannya itu halalkan musik, nanti dia jadi kita boleh ngikuti itu juga, atau jadi mencatati Raja Salman? Enggak juga. Itu urusan lain ya. Mikirnya gini ya, mikir itu sederhana saja ya. Uang orang sekitar kita saja, keluarga kita sendiri saya masih kayak gitu. Kenapa kita ngurus-ngurus Raja Salman? Iya kan? Nggak usah pikir jauh-jauh gitu loh. Coba lihat bapak kita sendiri gimana, kakak kita sendiri gimana, tante kita sendiri gimana. Nggak usah ngurus-ngurus Raja Salman yang sudah beda benua. Ya, satu benua sih, tapi dia di ujung sana. Simple mikirnya gitu loh. Ini orang kok terlalu banyak kritik Raja Salman gitu loh. Seakan-akan Raja Salman itu harus jadi standar kesempurnaan, dia harus perfect semuanya gitu. Nggak boleh ada setitik pun yang salah gitu. Nggak ada pernah ulama katakan yang jadi standar kebenaran itu ikuti Raja Salman. Nggak ada di muka bumi ini. Sama dengan raja-raja yang lainnya. Sehingga kalau jadikan ini kok sedikit-sedikit singgung Raja Salman, singgung anaknya. Oh anaknya kayak begini, oh anaknya itu isbal. Iya emangnya urusan apa dengan dia? Jadi syariat jadi nggak bisa diamalkan gitu gara-gara Raja Salman atau anaknya seperti itu? Kan enggak. Oh iya berarti walaupun Arab Saudi diperintah oleh Raja Salman, kita tidak boleh hukum ke Raja Salmannya. Iya, ikuti ulama bukan ikuti Raja Salman. Kan simpel memikirnya ya. Iya, saya paham Ustaz. Iya, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Baik, cukup ya. Lewat Zoom cukup ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok pagi lagi kita lanjut, masih ada waktu. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semua dan Allah berikan kita kebaikan yang banyak. Dan terus istiqomah dalam thalabul ilmi, kita terus belajar tahap demi tahap, apalagi untuk mempelajari akidah kita. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.